Ini kita malam ini membahas mengenai kitab kanun versus kitab apokrif. Dan judul di flyer saya memakai kata Injil, yaitu saya keliru. Sebetulnya judulnya adalah kitab kanun. Mengapa? Karena kalau saya memakai kitab artinya banyak, tidak hanya berbicara tentang Injil. Karena Injil juga termasuk sebagai kitab. Kitab kanon versus kitab apokrif, mana saja yang diterima dan ditolak gereja purba. Ini saya berbicara berdasarkan kita kembali ke belakang ya. Ditolak gereja awal, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, sejak zaman para rasul sampai ke murid-murid para rasul. Nah, mana saja sih yang diterima dan mana saja yang ditolak? Istilah kanun atau dalam bahasa Arab kanun berakar dari bahasa Ibrani yang namanya kaneh, yang artinya gelagah atau buluh. Gelagah itu bentuknya panjang yang digunakan sebagai tongkat pengukur. Kita temukan ya, kita jumpai di Yehezkiel pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Uftil ya, uftil pistim. Di situ ada kata pistim veyadu neh ya, ukneh, yaitu dari kata kaneh, ukneh ini ya. Di akhir kalimatnya ini ada ukneh. Itu berasal kata kaneh ini. Kemudian diambil alih oleh kebudayaan Yunani. Kita jumpai juga di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Di sana berbunyi keusitu kanuni. Nah, di situ tercatat kata kanon kan? Keusitu kanuni tuto stihi susin. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan. Ini artinya kalau berbicara kanun itu ya patokan atau makanya ada garis pengukur tadi, tongkat pengukur tadi. Jadi kanun itu patokan ya. Nah, ini ada gambar naskah tertua yaitu namanya P46. P46 ini papirus yang tertua ya. Berisi surat-surat Paulus yang berasal tahun 85 Masehi. Nah, sedangkan Paulus menjadi martir kira-kira tahun 67 Masehi. Artinya sangat dekat sekali ya usia salinan P46, salinan P papirus 46 ini. 85 dari 67 ke tahun 85 ya sekitar 20 tahun sampai 25 tahun kan. Nah, sangat dekat sekali. Apa yang terjadi di tahun 20 sampai 25 tahun ke belakang dari masa kita. Nah, kan masih dekat. Usia mungkin saudara-saudara yang masih 25 tahun baru saja lahir 25 tahun yang lalu. Artinya sangat dekat. Itu kekayaan kita ya, puji Tuhan, alhamdulillah, kekayaan penemuan-penemuan kitab suci kita. Nah, oleh karena itu oleh gereja dikanunkan, dipatokan ya. Nah, tapi nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sih perkembangannya, transmisinya, apakah kanun terjadi sudah sejak awal pada zaman para rasul. Nah, itu nanti kita akan lihat. Karena kanun al-iman menunjuk kepada ikrar atau pengakuan resmi kepada Kristus. Nah, itu yang dipegang teguh oleh komunitas orang-orang percaya pada zaman rasul. Kita lanjutkan. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 kita mengenal yang namanya amanat agung. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri. Dari Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada para murid. Yang diberikan mandat siapa ya? Para murid itu. Para muridnya Yesus, yaitu para rasul itu sendiri. Tertulis Zehakil talmet kulon amebamet enon pesemaba webra beruha dikutsa dalam bahasa Aramaik. Ini teks Aramaik ya. Kalau saudara cek di dalam kitab Peshitta. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah ini disampaikan oleh Yesus kepada para rasul. Jadi para rasul memiliki memiliki power, ya, kuasa untuk Untuk memberitakan Injil dari Yesus itu. Jadi memang betul pondasi kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi setelah itu kan para rasul yang menjadi sokok guru jemaat, tertulis di dalam Galatia, Paulus dan Barnabas dan Yakobus ketika Paulus menulis suratnya di Galatia, itu kan dikatakan Yohanes dan Yakobus anak Zebedius itu dikatakan sebagai sokok guru jemaat, artinya para rasul ini sebagai guru besar kita. Ya, itulah pentingnya, ya, amanat agung yang diberikan oleh Yesus. Selanjutnya, pada saat zaman para rasul, nah kita memiliki pemikiran kadang, ya, bahwa bagaimana Alkitab kita ini kan zaman modern, ya, zaman modern kita ini sudah menerima Alkitab yang ada, Alkitab terbitan LAI, ya, kita punya lembaga Alkitab Indonesia yang begitu bagus, ya, sudah sekitar 67 tahun. Saya kemarin sempat mengikuti seminar dari LAI, ya, berdiri sekitar tahun 67 di Indonesia ini. Puji Tuhan. Nah, tetapi kita lupa bahwa bagaimana keadaan jemaat mula-mula para rasul itu setelah Yesus mi'rajnya ke surga atau naik ke surga. Bagaimana sih mereka memberitakan Injil, memberitakan apa yang diajarkan Yesus kepada masyarakat? Apakah waktu itu sudah ada PB? Bukan, belum ada PB ditulis, ya, pada zaman Rasul setelah Yesus naik ke surga. Tidak ada, belum ada, ya, belum dituliskan. Lalu apa yang menjadi tolak ukur para rasul itu? Ya tentu kitab Yahudi waktu itu. Jadi tidak berarti umat awal, umat mula-mula, gereja purba itu tanpa kitab suci. Jadi kekristenan awal itu menggunakan kitab Yahudi. Kitab Yahudi itu kalau disingkat sekarang namanya Tanakh, ya. Saya punya ini, Tanakh. Kalau saudara-saudara, ya nanti kalau ada rezeki diberkati Tuhan bisalah membeli. Ini saya memiliki kitab Tanakh, ya, Koren Jerusalem Bible. Jadi edisi Yahudi. Kalau saudara-saudara menanyakan apa bedanya, Pak, edisi Yahudi sama edisi Kristen? Sama saja. Kalau kita perjanjian lama, ya, maksudnya, karena orang Yahudi tidak percaya yang namanya perjanjian lama, karena perjanjian baru belum datang menurut orang-orang Yahudi, tetapi disingkat sebagai Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, ya. Ini tulisannya Torah, Nevim, Ketuvim. Ini bahasa Ibrani, ditulis dalam bahasa Ibrani, kitab Tanakh itu, perjanjian lama. Ini edisi Yahudi. Nah, selain kitab Tanakh, ada yang namanya Septuaginta. Jadi kekristenan awal itu tolak ukurnya memegang kitab Yahudi, Tanakh, dan Septuaginta. Septuaginta adalah perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh masa pemerintahan Alexander Agung pada tahun sekitar abad ketiga sebelum Masehi, ya. Nah, umat menyebarkan berita Injil secara apa? Secara kerigma. Kerigma itu tradisi lisan. Nah, ini yang tidak kurang diberitakan oleh kekristenan khususnya di Indonesia, ya. Khususnya kekristenan di Indonesia, baik itu, mohon maaf saya berbicara jujur, ini fakta sejarah. Faktanya memang informasi yang saya dapat itu tidak diajarkan, baik itu di sekolah teologi di Indonesia, itu tidak mungkin, ya. Mungkin kalau sekarang barangkali ada perkembangan informasi bahwa zaman para rasul itu ada tradisi lisan, gitu. Tetapi kita melihat 5 tahun atau 2 tahun ke belakang, mungkin saudara-saudara yang lulusan, ya, di sekolah teologi tidak menerima informasi ini, kerigma atau tradisi lisan yang
dipertahankan oleh jemaat mula-mula. Nah, kata tradisi ini berasal dari bahasa Latin Vulgata. Ya, kalau saudara-saudara membaca Alkitab ya karena terjemahan bahasa Indonesia, jadi tidak menemukan yang namanya kata tradisi ini. Kata tradisi berasal dari Alkitab bahasa Latin Vulgata yang diterjemahkan oleh Santo Hieronymus pada abad keempat, tertulis gitu. Tertulis demikian. Sicut tradiderunt nobis qui ab initio ipsi viderum. Jadi ada kata tradiduren, itulah tradisi. Ada kata lain namanya tradisio, ada. Nah, ini saya mengutip Lukas pasal 1 ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita. Nah, kata yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, itu aslinya, teks aslinya bahasa Yunani itu adalah ini, katus paredosan himin. Nah, paredosan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin tradiderunt, tradisi itu, gitu loh maksudnya. Kemudian selain dari Lukas pasal 1, ada 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Paulus mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kuteruskan ini dalam bahasa aslinya adalah paredoka. Oke, paredoka himin. Paredoka kan? Kemudian Yudas pasal 1 ayat 17 ya. Yudas hanya satu saja pasalnya. Yudas ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan. Ini jelas loh, dikatakan loh ya, bukan dituliskan. Kepada siapa? Kepada kamu. Oleh siapa? Oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita membaca Alkitab, itu tidak pernah ada yang namanya zaman para rasul ya, khususnya perjanjian baru ya, saya membahas ini ya. Itu tidak pernah ada namanya dituliskan apa yang dahulu telah dituliskan oleh, tidak ada, tapi apa yang dikatakan atau apa yang telah diteruskan, gitu loh. Itulah yang dinamakan paradosis. Nah, paradosis itu apa, Pak? Ajaran yang diterus sampaikan secara tanpa putus dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi dari para rasul memberitakan kepada muridnya. Jadi para rasul itu ada penerusnya, ada muridnya. Tidak mungkin mereka kalau dalam bahasa Jawa jul-julan ngadeg dewi. Jadi tiba-tiba hilang gitu loh ya. Para rasul tiba-tiba hilang, tidak ada informasi, ya kosong. Bagaimana selanjutnya gereja ini? Kosong. Selama ini kan kita diajarkan seperti itu. Ya secara umum ya, saya berbicara secara umum. Karena mengapa saya berbicara demikian? Karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Apa yang saya dengarkan dari kecil, itu seperti itu. Gereja itu pernah hilang, saudara-saudara. Kosong, ngeblank. Habis gitu, baru abad 16 lahirlah. Kemudian ada pembaharu gereja, zaman Renaissance. Ya, bukan seperti itu. Gereja itu terus ada, terus eksis. Saudara-saudara bisa melihat di YouTube saya, ya saya tidak mengulangi lagi di sini. Artinya gereja itu tetap eksis dari dahulu sejak zaman Rasul sampai sekarang masih ada, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai dengan 18, bahwa Allah mau tidak akan menguasainya. Ya, seperti itu. Jadi Yudas pasal 1 ayat 17 jelas. Yang dahulu telah dikatakan, bukan dituliskan. Artinya para rasul sejak abad mula-mula, gereja itu melakukan paradosis. Kemudian Lukas pasal 1 ayat yang ke-1 ayat sampai ke-4. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Nah, Lukas ini seorang dokter, seorang yang pinter ya. Jadi kalau seorang dokter itu dia selalu menganalisa sumbernya dari mana. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa sejak awal gereja itu melihatnya bukan apa yang tertulis, saudara-saudara, tetapi suatu berita, suatu peristiwa. Peristiwa apa? Ya peristiwa tentang yang terjadi di komunitas para rasul. Tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus.
Siapa? Firman yang menjadi manusia. Jelas kan? Firman yang menjadi manusia, firman yang transenden itu kita kenal, para rasul bisa mengenali, bisa menjamah firman yang begitu real itu tadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi daging, lahir melalui rahim Bunda Maria. Ibunya bukan saya menjunjung tinggi Katolik, tidak, tetapi ya buktinya Tuhan Yesus ya lahir dari rahim Maria, kan begitu. Nah, suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Di antara kita maksudnya ya di antara para rasul. Waktu itu kan tertulis zamannya Lukas kan, para rasul, komunitas para rasul masih ada. Jadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka siapa? Mereka para rasul. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jelas sekali Lukas memberikan memberikan kalimatnya ini, bahwa menekankan peristiwa berita yang terjadi kala itu. Jadi para rasul gereja mula-mula itu paradosis awalnya, jadi belum dituliskan PP ya. Jadi melihat dari sisi peristiwa berdasarkan para saksi mata, melakukan sendiri cek and recheck sendiri dalam komunitas para rasul. Ya, itulah yang dilakukan jemaat mula-mula. Selanjutnya itu yang dilakukan atau paradosis ya, yang dilestarikan oleh jemaat mula-mula gereja perdana zaman para rasul itu. Ya sebetulnya sampai sekarang ya masih beberapa gereja ya, khususnya gereja ortodoks yang gereja Katolik masih memegang tradisi lisan ini, masih memegang paradosis ini ya. Lalu bagaimana kegiatan para rasul itu, umat mula-mula itu, komunitas Kristen itu? Ya tentu mereka mendaraskan kepada ibadah Yahudi. Lukas pasal 24 ayat 53 jelas. Mereka senantiasa berada di mana? Berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi mereka tetap melakukan ibadah di bait Allah. Karena apa? Karena mereka orang-orang Yahudi. Tadi saya sempat sempat chatting lah dengan seseorang bahwa mungkin dalam benaknya itu meragukan yang namanya bahwa Yesus itu bukan orang Yahudi. Loh, bagaimana bukan orang Yahudi? Jelas Yesus itu orang Israel. Keturunannya kan jelas ya, adalah keturunan dari Daud. Nah, kalau ada orang Kristen yang menolak Yesus itu bukan lahir dari garis keturunan Yahudi, ini perlu dipertanyakan, saudara-saudara. Ini belajar dari mana? Wah, Alkitab jelas kok. Yesus itu dari garis orang Yahudi, masuk ke dalam budaya orang Yahudi, bangsa Israel gitu loh. Jadi ibadahnya orang Yahudi. Nah, ini kan selama ini kita mengalami kebuntuan gitu loh. Seolah-olah kita membaca kitab suci, kita tarik ke masa modern kita, ya tidak bisa, bos. Kan begitu ya. Kita harus mengembalikan pola pikir kita kembali kepada zaman itu. Nah, komunitas para rasul, orang-orang Kristen awal itu ya melakukan ibadah sesuai seperti orang Yahudi, karena para rasul itu adalah mayoritas orang Yahudi di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yakobus pasal 2 ayat 2 jelas. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan, ya sekali lagi kalau saudara-saudara membaca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu tidak tentara, saudara-saudara, tidak terlihat ya. Kalau kumpulan apa Pak? Kalau kumpulan itu kan seperti kita kumpul main dapon ya bisa saja ya, main dapon, main bola ya berkumpul, makan nggak makan asal kumpul Pak. Ya kan begitu. Tapi kan tidak spesifik. Maksudnya apa kumpulan? Kalau dicek dalam teks aslinya jelas. Eangar iselti is sunagogin, sinagogin ya, sinagogi himon. Jadi kekristenan awal itu ya juga beribadah di mana? Selain di bait Allah, sinagoga. Yakobus pasal 2 ayat 2 jelas, kumpulanmu ini diterjemahkan dari kata sinagogin. Ya, saya himbau lah saudara-saudara kita ini memiliki
selain kitab suci terjemahan Indonesia juga memiliki teks asli. Ya, saya banyak sekarang dijual. LAI juga sudah menerbitkan lama ya. Perjanjian Baru Indonesia Yunani sudah ada. Bisa cek sendiri teks Yunaninya. Kan selama ini kita dituduh palsu Pak Alkitab kita. Mana yang palsu? Dari dulu sampai sekarang tetap bahasa Yunani, terus tetap tulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama tadi saya tunjukkan bahasa Ibrani, kitab tanah, ya. Nah, dalam bahasa Aram ini ibadah ya di sinagoga, yang kedua di Bait Allah, kemudian selain di Bait Allah ngapain Pak? Ibadahnya kayak gimana? Ya ibadahnya tentu sholat, saudara-saudara. Nanti kaget lagi, Kristen ada sholat Pak. Apakah ini sinkretisme dengan Islam? Bukan. Ya justru Kristen lebih dulu melestarikan sholat. Dari mana? Ya dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sholat. Ayatnya di mana Pak? Dikit-dikit ayat. Ya repot kalau begini ya, karena menggunakan pola pikir modern sekarang. Tapi ya saya maklum lah. Nah, saya bisa buktikan datanya. Tidak mungkin ada sholat di dalam Kristen. Nah ini buktinya ada Pak. Ya karena baca terjemahan sih. Bacalah kitab Pesita. Nah di sana di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 42 tertulis wa minin wa biyulfana daslihi wa mestatebin wa baseluta. Ini saya tebal kan ya, tulisannya baseluta wa baksaya diukaristia. Diukaristia itu ekaristi, perjamuan kudus. Jadi selain perjamuan kudus, umat mula-mula itu selain berada di Bait Allah, jadi ketika umat Kristen itu kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu di Bait Allah gitu loh, ibadahnya di sinagoga di Bait Allah mengikuti orang-orang Yahudi. Tetapi ketika hari Minggu itu mereka masuk ke rumah masing-masing melakukan apa? Merayakan Ekaristi. Nah, terjemahannya secara literal lah ya, harafiahnya kira-kira seperti ini. Mereka setia dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu menjalankan sholat basluta dalam bentuk jamak. Sholat dan pada pemecahan roti dalam merayakan Ekaristi. Perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu merupakan ibadah yang sentral sekali. Ibadah puncak ya, puncaknya ibadah itu perjamuan kudus. Menjalankan sholat itu ibadah-ibadah harian, jam tertib. Nah ini jelas kalau membaca dalam kitab Pesita. Pesita itu terjemahan dalam bahasa Aramaik. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya itu Recife Case namanya. Umat Kristen atau gereja perdana tanpa kitab perjanjian baru mendasarkan pada ritus atau ibadah mereka yang Yahudi karena mereka mayoritas adalah orang Yahudi. Nah, jelas kan saudara-saudara? Jadi tahu, zaman dulu para rasul itu seperti ini, ibadahnya seperti ini, bukan seperti kita yang di modern orang seperti Eropa Barat. Ya mungkin karena kita harus mengerti bahwa memahami perkembangan Kristen kemudian di Eropa Barat mengalami inkulturasi budaya, yaitu wajar. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kembali ke akar sejarah kekristenan mula-mula. Nah, selanjutnya selain dari hari-hari biasa itu jemaat Kristen memiliki waktu khusus ya selain hari Sabat itu. Jadi mereka di hari Minggu, di hari Sabat mereka tetap melakukan ibadah selayaknya orang Yahudi. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7, itulah yang menjadi dasar mengapa kita semua orang Kristen merayakan atau beribadah pada hari Minggu. Ya dasarnya adalah di sini. Itu sudah dilakukan oleh para rasul dan komunitas orang-orang percaya, orang Kristen. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, bukan berarti ibadah minggu itu ada mengganti hari Sabat, tidak. Tetap mereka merayakan hari Sabat.
Vayehi, be'echad, jelas ya, bahasa Ibrani ya. Vayehi, be'echad, echad itu pertama. Pada hari echad, echad pertama. Be'echad sabat, pada sabat, jadi pada minggu itu, bukan hari sabat, tetapi pada hari-hari selama pekan ya. Be'echad selama pekan itu maksudnya, selama sepekan itu. Jadi hari pertama, hari echad, orang Kristen merayakan ibadah. Kemudian di dalam 1 Korintus juga tertulis jelas, ayat pasal 16 ayat yang kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan. Jadi hari pertama tetap ya, menggunakan hari pertama. Be'echad, di sini juga tertulis ube'echad, ube'echad basyabat. Ya, jelas ya di sini. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama. Jadi hari Minggu itu mengapa orang Kristen beribadah? Karena ibadah Minggu itu didasarkan atas kebangkitan Yesus. Sebagai apa? Sebagai puncak peribadatan yang dirayakan di dalam perjamuan kudus tadi. Di mana kebangkitan Yesus tertulis di Markus 16 ayat kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu itu, be'echad basyabat, setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Jadi hari Minggu tidak mengganti hari Sabat. Sampai sekarang ada, nggak tahu ya, gereja yang masih melestarikan hari Sabat, tetapi hari Sabat tidak menjadi pondasi, tetapi hanya persiapan untuk menyongsong hari Minggu. Gereja Katolik, gereja Ortodoks itu masih melestarikan ibadah Sabat ya. Ada namanya ibadah Sabat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10 itu jelas ya, para rasul, khususnya Rasul Yohanes ketika menuliskan kitab Wahyu. Ini suara siapa, Mas? Bisa di unmute. Di-mute ya. Oke, saya lanjutkan. Kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu ada kata Kuriaki Hemera. Ege nusin en nekmati enti Kuriaki Hemera. Jadi hari Tuhan. Hari Minggu itu disebut sebagai hari Tuhan oleh para rasul ya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bahwa frase yang secara harfiah ini dimaknai nama hari dalam satu pekan. Jadi bukan dalam makna eskatologis. Jadi hari Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal 1 ini sebagai makna harfiah, nama hari dalam satu pekan. Ditulis dalam bentuk feminin dari dalam kaidah bahasa Yunani. Dalam susunan kaidah Yunani menunjukkan penetapan resmi ibadah. Jadi sejak awal ya para rasul dan para murid itu sudah memberikan meresmikan hari Minggu sebagai hari ibadah gitu. Nah, berbeda dengan bentuk maskulinnya. Kalau misalkan ditulis kuriaki tu kurio, itu bentuk maskulin. Itu berbeda. Itu bentuknya maknanya eskatologis. Tetapi kalau yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 kuriaki himira itu menunjukkan nama hari dalam satu pekan. Secara resmi bentuk ibadah di hari Minggu. Ya, segala bentuk ibadah berpusat kepada Kristus. Jadi seluruhnya ibadah Yahudi yang dilakukan oleh para rasul, jemaat orang-orang Yahudi plus ya. Kalau saya mengatakan orang Kristen zaman rasul itu orang Yahudi plus maksudnya. Tetapi sekalipun mereka melakukan ibadah Yahudi, isinya berpusat kepada Kristus, dimaknai yang baru. Pusatnya kepada Kristus. Jadi tetap mereka melestarikan, tetap menggunakan ibadah di dalam apa yang ada di dalam orang-orang Yahudi gitu loh. Nah, kita lanjutkan. Tadi perjamuan kudus ya, yang dilakukan ibadah-ibadah yang dilakukan pada awal kekristenan itu perjamuan kudus,
kemudian di Bait Allah ya, sinagoga melakukan sholat. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, di dalam bahasa Yunani itu tertulis prosefkes. Prosefkes artinya sholawat kalau dalam bahasa Arab. Berasal dari kata proseki. Ini sudah sering kali selalu saya menjelaskan ke teman-teman Kristen ya, mengenai kata sholat ini memang menjadi ibadah. Sholat di dalam Kristen itu memang menjadi apa ya, mengejutkan bagi teman-teman Kristen yang mungkin belum mendengar, mungkin belum mempelajari, padahal Alkitabnya sama, ya kan? Nah, kita coba berpikir, Alkitabnya sama loh. Saya menggunakan Alkitab yang sama. Ya toh? Ini saya tidak mengutip Tripitaka atau Weda atau Al-Qur'an, tetapi yang saya kutip adalah Alkitab kita, jelas tuh. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Jam 3 sore naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ngapain, Pak? Sembahyang jam 3. Ya sholat dong. Ya kan? Orang Yahudi kok ngapain mereka sembahyang pukul 3? Ya sholat tentunya. Lanjut, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari. Nah, tadi jam 3 petang. Namanya Ora Enatin. Ini dalam pasal 10 jam 12 tengah hari. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, berdoa di sini jangan diartikan berdoa seperti kita, Pak, tutup mata, tidak, tetapi berdoa dalam artian melakukan doa-doa. Ya, melakukan doa-doa, ada doa-doanya yang banyak di dalam ibadah sholat itu. Orang Kristen awal yang adalah mayoritas orang Yahudi, di mana sih mereka kok bisa melakukan sholat? Ya dari Mazmur. Dalam Mazmur pasal 55 ayat 18 menyebut 3 waktu ibadah. Ini jelas kan? Di waktu petang eref, di waktu pagi bokir dalam bahasa Ibrani ya, dan tengah hari sohorayim. Kalau saudara-saudara di sini klik kata sohorayim, setara dengan apa? Ayo coba. Setara dengan kata duhur. Duhur, sholat duhur di dalam Islam. Ya berasal dari bahasa Ibrani, sohorayim. Sohorayim menjadi bahasa Arab luhur atau dibaca dengan duhur. Ya kan? Jelas toh? Nah, di dalam gereja Timur Ortodoks, baik itu Kalsedon dan non-Kalsedon, itu masih melestarikan sembahyang 7 kali atau 3 kali menurut Daud dan menurut Daniel. Yang namanya Atufatur Ruhiyat fi Shalatul Fardiyah. Kemudian gereja Roma Katolik itu juga masih melestarikan sholat. Gereja Roma Katolik disebut liturgia horanum, ada hora tertia, ada hora sexta, ada hora nona, lodus, dan vesper. Jadi masih melestarikan, saudara-saudara. Ya ini saya berbicara fakta ya. Saya berbicara fakta, sejarah, dan data. Saya mainnya data. Saya tidak ngomong belakang. Oh Bapak, ini datanya di mana? Ini repot juga. Kemarin ada chatting, ya pokoknya saya dengar informasi lah. Dimintai data, dikira sesat misalkan. Irenaeus sesat Pak. Bu, Irenaeus itu bukan tulisannya Irenaeus itu sesat. Lah katanya disuruhkan menunjukkan data. Lah sekarang menunjukkan data diomongin sesat. Ya kan repot kalau begini. Kadang saya ini pegel, saudara-saudara, ngurusin orang yang begitu. Tapi ya mau gimana gitu loh. Kita semua ya perlulah untuk mengedukasi, untuk memberikan informasi yang penting ini, bahwa ketika membaca Alkitab itu jangan diartikan modern sekarang gitu loh. Banyak sekali kemarin itu informasi yang datang kepada saya mengenai Irenaeus itu sesat. Lah Irenaeus sesat, berarti Rasul Yohanes juga sesat dong, itu muridnya Rasul Yohanes, cucu rohaninya Rasul Yohanes. Kan begitu pola pikir sejarahnya, ya kan? Nah, ini saya kutipkan kitab mengenai panduan sholat 7 waktu di dalam gereja Ortodoks Syria yang diterbitkan dikompilasi Mark Ignatius Ephraim
ya, terbitan mana ini, terbitan Gereja Ortodoks. Nah, itu kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Selanjutnya, ya, sorry. Selanjutnya, nah, kemudian jika kemudian mereka yang telah berjalan dalam praktik, ini tulisannya saya mengutip dari tulisannya Ignatius. Ignatius sudah ada, Pak, di Alkitab. Mana ayatnya? Enggak pakai ayat, Pak. Bu. Ignatius itu muridnya Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Ya, saya punya ini tulisannya. Ini saya berikan data juga ini. Saya tidak sekedar ngomong. Ya. Apostolic Father. Ya, di dalamnya tulisan muridnya Petrus, Ignatius ada, Epistle of Barnabas ada, ya toh. Nah, tapi tulisan-tulisan seperti ini memang secara jujur ya kita semua mungkin sudah tahu bahwa tulisan ini ditolak ya. Kira-kira mungkin ditolak ya oleh gereja Arus Protestan. Karena intinya mungkin apa namanya? Mungkin pengaruh dari setelah masa Luther, kemudian ada masa Calvin dan Wesley itu menolak apa data yang dokumen yang di luar Alkitab. Intinya Alkitab saja, sola scriptura. Ya betul, saya memang apa namanya mengakui sola scriptura, hanya Alkitab, betul. Tetapi ada tapinya, gitu. Hanya Alkitab memang menjadi tolak ukur di dalam apa? Tentang pemberitaan firman yang menjadi manusia. Tetapi dokumen-dokumen yang di luar Alkitab itu justru menjadi pendukung dari Alkitab, gitu. Mengapa kok bisa menjadi pendukung? Karena isinya sama sebetulnya, gitu loh, saudara-saudara. Isinya tuh tidak bertentangan dengan isi Alkitab. Kalau saudara-saudara bisa membaca tulisan ini saya bacakan. Ya, ini tulisan yang apa? Epistel suratnya Ignatius kepada jemaat di Magnesian, pasal 8. Ini saya garis ini ya, bahasa Yunaninya, terjemahnya ini. Jika kemudian mereka yang telah berjalan dalam praktik kuno mencapai harapan baru, tidak lagi menjalankan hari Sabat, tetapi membentuk kehidupan mereka menurut hari Tuhan. Hari Tuhan tadi saya hubungkan dengan Kuriake Hemer tadi, dari Wahyu tadi. Di mana kehidupan kita juga bangkit melalui Dia, Yesus, ya, Dia yang dimaksud oleh Yesus, dan melalui kematiannya yang disangkal oleh beberapa orang. Loh, tulisannya justru mendukung kekristenan, kan? Artinya tulisan-tulisan di luar Alkitab yang berasal dari murid dari para rasul, ya tentu tidak bertentangan dengan isi Alkitab. Itu loh pola pikirnya, ya kira-kira. Nah, ini di bawah ini tulisannya Ignatius juga. Didache. Dan pada hari Tuhan berkumpullah kalian. Ini bentuk perintah dari Didache. Apa itu Pak? Didache, Pak. Didache ton apostolan. Artinya pengajaran ke-12 rasul. Jadi Didache ini ditulis pada tahun 90 Masehi. Alkitab Perjanjian Baru kita clear, finish, tertulis di tahun 90 sampai 96 Masehi. Akhir ya, Rasul Yohanes meninggal meninggal karena usia tua. Itu sekitar tahun 90 sampai 96 Masehi. Itu jelas, Didache ditulis pada tahun sekitar itu. Jadi tidak bertentangan. Didache itu isinya ya perintah mengenai ibadah bagaimana, tata cara pembaptisan bagaimana. Ini juga ada di sini. Buku yang saya bawa ini di dalamnya juga ada Didache, ya. Di dalamnya bahasa Yunani. Ini jelas sekali. Nah, ini The Teaching of the Apostle. Ini bahasa Inggrisnya, kemudian ini bahasa Yunaninya, Didache ton Apostolan. Jelas sekali, saudara. Saya memberikan data ya, tidak hanya ngomong belakang. Nah, ini artinya seperti itu. Pada hari Tuhan berkumpullah kalian dan pecahkan roti dan bersyukurlah. Pertama-tama akui pelanggaranmu. Artinya apa? Akui pelanggaran ini pengakuan dosa. Kalau di gereja Katolik sama gereja Ortodoks itu ada
pengakuan dosa sebelum perjamuan kudus ya, itu umat melakukan pengakuan dosa kepada romonya atau abunanya atau imamnya. Itu masih diteruskan sampai hari ini. Nah, itu dari mana? Itu dari jemaat mula-mula sudah dilakukan, gitu loh. Agar pengorbananmu menjadi murni. Ya, jelas sekali Ignatius murid dari Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, menjadi bukti penerus apa? Penerus ajaran para dosis yang diterus sampaikan, tradisi lisan itu yang kemudian dituliskan oleh mereka ya.